arguing that. Fuck you! Okay, wait. Find this man. Excuse me. He's fine. You're the man who killed my children. It's good news. Halo teman-teman, selamat datang di channel Ilustrasi Recap Story. Hari ini kita akan membahas film yang penuh aksi yang berjudul A Working Man. Yuk, kita ikuti ceritanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Cerita dimulai ketika Lafon di dalam mobilnya bersiap menghadapi hari kerja di lokasi konstruksi. Di sana, para pekerja yang berada di bawah komandonya menunjukkan rasa hormat, bukan karena takut, tapi karena mereka menyadari betul perjuangan Lafon. Mereka bangga menjadi bagian dari Garcia and Family Construction, perusahaan milik Joe, istrinya Carla, dan putri mereka, Jenny. Lafon sangat respect pada bosnya yang memperlakukan atasannya layaknya teman, tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun. Suatu pagi, Jenny meminta ayahnya sejumlah uang yang cukup besar untuk merayakan kelulusan semester pertamanya di perguruan tinggi. Joe awalnya menolak, namun Carla ikut campur. Dengan bujukan dari istrinya, akhirnya Joe mengabulkan permintaannya. Tiba-tiba, Lafon melihat sebuah truk mencurigakan mendekati lokasi proyek. Dua pria turun menghampiri salah satu pekerja, menagih utang dengan nada mengancam. Lafon melihat hal itu. Tapi di bawah pengawasannya, tindakan premanisme tidak akan dibiarkan. Tanpa ragu, Lafon mengambil ember penuh paku, lalu maju dengan gerakan cepat dan presisi. Dengan gaya berkelahi yang terlatih membuat para preman itu tidak berdaya. Tidak heran dengan caranya berkelahi karena sebelum menjadi pekerja konstruksi, Lafon pernah bertugas di militer. Namun masalah belum usai. Beberapa pria bersenjata lainnya datang tak lama setelah itu. Dengan tenang, Lafon mengambil sekantong semen dan melemparkannya untuk mengalihkan perhatian. Di saat bersamaan, ia berhasil meraih senjata tersembunyi, dan dengan keahlian yang terasah, ia mempercundangi para preman itu yang membuatnya berpikir dua kali untuk kembali ke sana. Setelah keadaan tenang, Lafon kembali bekerja. Jenny menghampirinya masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Ia tak bisa menyembunyikan kekagumannya pada keterampilan bertarung Lafon. Is that some military shit? Siang harinya, Lafon pergi ke rumah mertuanya untuk menjemput putrinya, Mary, dan mengajaknya jalan-jalan. Namun, sesampainya di sana, ia melihat sekelompok orang berkumpul. Lafon bertanya tentang keramaian yang ada di sana, namun mertuanya menjelaskan bahwa ini hanyalah pesta kecil. Tanpa sengaja, ia juga mengakui bahwa dirinya lupa kalau Lafon akan datang. Lalu, dengan nada dingin ia menyarankan agar Mary tinggal bersamanya. Ia mengingatkan Lafon bahwa saat istrinya meninggal, Lafon tak ada di sana. Tak seperti kakeknya, katanya. Kau tidak selalu hadir untuk Mary. Tak hanya itu, mertuanya juga menyindir masa lalu Lafon di militer, mengatakan bahwa semua itu membuatnya menjadi sosok yang berbahaya. Namun bagi Mary, ayahnya adalah segalanya. Sosok luar biasa yang selalu memanjakannya saat ada kesempatan. Hari itu saat makan siang,
Lavon memberikan Mary sebuah foto lama, dirinya bersama sang ibu. Mary menunduk, lalu berkata pelan bahwa kakeknya telah menghapus semua foto ibunya. Jadi sekarang, sedikit demi sedikit, ia mulai lupa wajah ibunya dari ingatannya. I'm mad at Mama. Dengan suara lirih, Mary mengungkapkan bagaimana ia merasa tak berdaya saat ibunya meninggal. You're dying and leaving us. Beberapa waktu kemudian, Lavon menemui beberapa pengacara. Ia ingin memperjuangkan hak asuh penuh atas putrinya. Namun kenyataan pahit menamparnya. Pengadilan menyatakan bahwa Lavon mengidap trauma pasca perang dan cedera otak traumatis akibat dinas militernya. Hal seperti itu membuatnya dianggap sebagai potensi ancaman yang lebih buruk. Mertuanya berusaha mengurangi waktu kunjungan Lavon dari 2 jam seminggu menjadi hanya 1 jam, dan itu pun dengan pengawasan. Malam Jumat tiba Jenny dan teman-temannya keluar, bersenang-senang menggunakan identitas palsu. Jenny dan teman-temannya tertawa riang, tak menyadari bahwa sepasang mata memperhatikan mereka dari kejauhan. Seseorang mengincar Jenny. Di sebuah bar, Jenny bertemu dengan pria bernama Johnny. Awalnya tampak biasa saja, namun tak lama kemudian terlihat jelas bahwa Johnny terhubung dengan 2 orang misterius yang mengikuti mereka. Salah seorang temannya mulai merasa mual. Jenny membawanya ke kamar mandi agar bisa muntah dengan leluasa. Setelah merasa lebih baik, temannya panik karena makeupnya rusak. Jenny menunggu sambil membiarkannya memperbaiki diri sebelum keluar. Namun saat Jenny kembali ke tempat teman-temannya, para predator sudah menunggu. Saat ia mendekat, seorang pria langsung menangkapnya, membekap mulutnya. Dalam hitungan detik, pasangan itu menculik Jenny dan mendorongnya ke dalam mobil, lalu menghilang begitu saja. Senin pagi, saat Lavon tiba di kantor, dia langsung melihat beberapa petugas keluar dari ruangan bosnya. Tak butuh waktu lama sebelum kabar buruk itu sampai ke telinganya. Jenny menghilang sejak Jumat malam. Sabtu, orang-orang mulai gelisah. Dan pada Minggu, semua orang tahu ada yang benar-benar salah ketika Jenny tidak muncul di acara penting yang seharusnya dia hadiri. Can you help us? Mereka sudah tahu Lavon mantan anggota militer, karena itu mereka memintanya untuk mencari Jenny. Lavon sadar mereka tahu tentang masa lalunya, tentang keahlian yang selama ini dia tinggalkan, dan mereka bersedia membayar mahal hingga $70.000 kalau Lavon mau mencari Jenny. It's 50. Take it. Tapi hati Lavon berat, dia menolak. Dia sudah meninggalkan kehidupan itu dan merasa tak layak lagi untuk kembali. Take it, man. I'm sorry. Beberapa waktu kemudian, Lavon mampir ke tempat Gani. Tapi rasa bersalah itu terus menghantuinya, karena dulu dia tak bisa menyelamatkan mata Guni. Penyesalan itu menggerogoti dirinya setiap hari. Why not? They resent that. Gani, seperti biasa, bisa membaca situasi. Dia tahu ada sesuatu yang dipendam Lavon dan mendorongnya untuk bicara. Dan saat Lavon menceritakan tentang Jenny, bagaimana dia selalu hadir untuknya, selalu mendukung tanpa banyak bertanya. Gani tahu, temannya itu sudah membuat keputusan. Lavon akan mencari Jenny. Gani pun mendukung penuh. Dia minta Lavon memberikan segalanya, tak setengah-setengah. Lavon pun langsung menuju rumah sang bos, di mana semua orang sedang berkumpul. Dia menarik Carla ke samping dan menanyakan tentang Joe. Carla memberitahu bahwa Joe sedang di kamar Jenny, benar-benar hancur. Lavon masuk dan melihat sendiri, Joe duduk di lantai, menonton video lama, Jenny sedang bermain piano, sambil menangis tak tertahan. Melihat bosnya begitu hancur, Lavon mengingatkannya. Setelah istrinya meninggal, banyak orang menjauh, tapi tidak dengan keluarga Garcia. Mereka tetap ada, tetap setia, dan tidak pernah meninggalkannya. Mereka adalah satu-satunya
yang masih ia anggap keluarga. Setelah momen itu, Levon membuat janji dalam hati. Ia akan membawa Jenny pulang secepatnya. Keesokan harinya, kota dipenuhi selebaran berisi foto Jenny. Tempat pertama yang ia datangi adalah bar, lokasi terakhir Jenny terlihat. Menyadari bahwa Johnny, sang bartender, terlibat dalam bisnis kotor, Levon bergerak diam-diam, tidak menarik perhatian. Ia memperhatikan bahwa kamera keamanan sudah diacak. Kemudian, di gang belakang, dia menemukan sesuatu di tanah, sebuah mutiara kecil yang ia kenali sebagai bagian dari kalung Jenny. Saat Johnny menutup bar dan pulang, Levon diam-diam mengikutinya dalam kegelapan hingga ke rumahnya. Johnny, yang sedang mabuk di ruang tamu, tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Levon menerobos masuk dalam satu gerakan cepat sebelum pria itu sempat meraih senjatanya. Senjata dilucuti. Mata mereka saling bertemu. One of your friends snatched out of the back of the bar. Levon menanyakan Jenny yang menghilang di bar. Johnny bersumpah bahwa Jenny pergi sendiri karena mabuk berat. Tapi Levon tak percaya. Untuk membuat Johnny bicara, Levon menariknya ke kamar mandi dan memaksanya berulang kali menyelamkan kepala ke dalam air. Johnny mulai panik, merasakan ketakutan yang nyaris membuatnya gila. Dan akhirnya, dia menyerah. Namun Johnny bilang orang-orang yang menculik Jenny bukan orang sembarangan. Mereka tidak hanya menyakiti, mereka bisa menghabisi seluruh keluarga. Tapi Levon tidak peduli. Dia bahkan tidak goyah sedikit pun. Namun sebelum dia bisa menekan Johnny lebih jauh, suara orang memanggil Johnny, "Ada yang datang." Johnny langsung berteriak sekeras mungkin, memberitahu bahwa ada yang salah. Terdengar langkah mendekat. Para pendatang itu bersenjata lengkap. Tapi Levon tetap tenang. Tanpa ragu, dia membuka pintu, menggunakan Johnny sebagai perisai hidup, menahan peluru-peluru yang menghujani mereka. Levon akhirnya tak punya pilihan. Ia harus menghabisi si bartender dan dua temannya. Meski satu informasi pun tentang Jenny, anak bos proyek, belum berhasil ia dapatkan. Saat hendak pergi, mata Levon terpaku pada sebuah tato di tubuh si bartender. Matanya menyipit. Tato itu jelas-jelas milik geng mafia Rusia. Sebelum pergi, Levon masih sempat mengambil beberapa uang dari saku dan tas Johnny. Levon masuk ke mobil, tapi instingnya menahannya. Ia tidak langsung pergi. Ia memilih untuk tetap mengawasi. Dan benar saja. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil berhenti. Turun dari dalamnya 3 orang. Woyo, salah satu anggota mafia Rusia, bersama 2 keponakannya. Mereka bertiga masuk ke rumah, tak menyadari kalau seseorang sedang mengintai mereka dari kejauhan. Woyo langsung syok. Di depannya, jasad bartender dan 2 temannya tergeletak tak bernyawa. Lebih parah lagi, uang miliknya yang dititipkan ke bartender hilang. Tapi mereka tidak tahu bahwa bahaya sebenarnya sedang mengintai. Diam-diam Levon mengikuti mereka sesaat setelah mereka pergi. Beberapa waktu kemudian ia sudah berada di dekat rumah Woyo. Alih-alih langsung masuk, ia mengintai dulu tempat itu dengan hati-hati. Begitu melihat istri Woyo dan 2 keponakannya keluar, Levon langsung bergerak cepat. Ia masuk ke dalam rumah, tak peduli CCTV yang merekam langkahnya. Dalam hitungan detik, Levon berhasil membuat Woyo pingsan. Saat tersadar, Woyo mendapati dirinya terikat di sebuah kursi di pinggir kolam, dan Levon berdiri di hadapannya. Levon tak butuh basa-basi, ia langsung mengancam jika Woyo tak bicara, ia akan mencemplungkannya ke kolam dalam kondisi tangan terikat. Woyo mengira Levon adalah perampok yang mengincar uangnya. Tapi Levon justru melempar uang itu ke dalam kolam, lalu menunjukkan foto Jenny.
Woyo mulai panik. Ia tahu Levon bukan orang sembarangan. Demi menyelamatkan diri, akhirnya ia buka mulut. Ia mengaku Jenny kini berada di tangan putranya, Demian. Levon tak membuang waktu lagi. Ia langsung memotong tali kursi dan membuat Alex tercebur ke kolam. Begitu melihat adiknya tewas dengan cara mengenaskan, Simon langsung mengecek rekaman CCTV. Dan di sana jelas terlihat wajah pelakunya, Levon. Tanpa ragu, Simon memerintahkan kedua anaknya untuk satu hal, cari dia, bunuh dia. Sementara itu, Levon sedang melakukan hal lain. Ia menelepon temannya di kepolisian, menanyakan tentang mafia bernama Demian dan di mana ia bisa menemukannya. Malam itu, Levon mendatangi bar yang disebut temannya, tempat di mana Demian biasa muncul. Tapi tentu pura-pura jadi pembeli, mengaku ingin berbisnis barang haram. Triknya berhasil. Seorang penjaga membawanya ke ruangan khusus. Di sana, Levon bertemu dengan tangan kanan Damian bernama Dutch. Lalu ngaku kalau dia mau beli barang haram dalam jumlah besar. Tapi Dutch bukan orang bodoh. Dia pikir Levon adalah polisi yang nyamar. Dalam hitungan detik, boom! 1 lawan 5 dan semuanya tumbang di tangan Levon. Saat Levon mau ngasih pelajaran terakhir ke salah satu dari mereka, Dutch tiba-tiba menghentikannya. Dutch lalu janji akan atur pertemuan dengan Demian, tapi nggak malam ini karena Demian lagi sibuk. Sementara itu Jenny dibawa oleh 2 anak buah Demian ke sebuah tempat pria hidung belang menunggu. Tapi Jenny bukan gadis lemah. Saat si pria itu datang mendekat, Jenny melukainya sampai berdarah. Si pria marah besar. Dengan nada kesal, ia suruh anak buah Demian untuk segera membawa Jenny pergi. Di sisi lain, Dutch menghubungi Levon. Sekarang waktunya, Demian bisa ketemu. Tanpa pikir panjang, Levon langsung cabut ke bar. Sesampainya di sana, Dutch memperkenalkan Levon ke Demian, bos besar mafia Rusia. Levon tetap tenang, ia terus menjaga penyamarannya. Ia bilang ingin beli barang haram, bahkan kasih kartu identitas buat meyakinkan Demian. Dan rencana itu berhasil, Demian percaya. Transaksi pun terjadi, tapi begitu barang haram itu ada di tangan Levon, ia langsung menuju toilet dan membuang semuanya. Karena dari awal, niat Levon cuma satu, masuk ke lingkaran Demian dan cari tahu di mana Jenny. Malam berikutnya, Levon kembali ke bar. Ia ingin mengawasi pergerakan Demian. Tapi baru aja mau masuk, sial. Ia ketahuan oleh 2 anak Simon, bos mafia Rusia paling kejam di London. Mereka tahu Levon adalah pembunuh paman mereka, Alex. Tanpa banyak bicara, keduanya langsung mengejar Levon. Di tengah kekacauan, Levon menabrak mobil polisi. Ia terlempar dan pingsan. Alih-alih menolong mereka, malah menyerahkannya ke anak buah Simon. Ternyata mereka juga antek mafia. Saat sadar, Levon sudah dalam keadaan tangan terikat dan ia sedang dibawa ke markas besar mafia Rusia, markas milik Simon. Levon dibawa pergi oleh 2 putra Simon. Keduanya bersenjata dan siap menghabisinya jika ia mencoba melawan. Tapi seperti yang kita tahu, Levon bukan orang yang mudah dikalahkan. Meski tangannya terikat, ia tetap melawan. Pertarungan pun terjadi di dalam mobil. Saat peluru nyasar mengenai sopir, mobil jadi oleng dan hampir masuk ke danau. Dengan cepat, Levon berhasil menghabisi 2 putra Simon, lalu menenggelamkan mereka bersama mobil.
ke dasar danau. Beberapa jam kemudian, Simon berdiri di tepi danau sambil menatap jasad kedua anaknya. Ia diliputi amarah, bukan hanya karena adiknya, Wolo, telah dibunuh, tapi juga karena dua putranya kini ikut jadi korban. Hari itu juga, Simon menggelar rapat dengan para petinggi mafia Rusia. Setelah menelusuri ulang rekaman CCTV dari lokasi kematian Alek, mereka melihat Levon menunjukkan foto seorang gadis, Jenny. Dari situ mereka sadar Demianlah biang masalahnya. Hanya Demian, keponakan Simon sendiri, yang punya bisnis jual beli gadis hasil penculikan. Simon pun langsung mendatangi Demian bersama dua pembunuh bayaran. Sementara itu, di sebuah bar, Demian sedang marah-marah ke anak buahnya karena Jenny berhasil menggigit pipi kliennya, klien penting mereka. Ia menyuruh mereka untuk segera mengeksekusi Jenny hari ini juga dan menggantinya dengan gadis lain. Belum sempat mereka pergi, Simon datang bersama dua eksekutor. Ia menyalahkan Demian atas kematian kedua anaknya. Simon menunjukkan foto Levon, pelaku semua ini. Demian terkejut. Ia tak menyangka orang yang pura-pura ingin berbisnis dengannya adalah Levon. Demian lalu menyerahkan kartu identitas Levon kepada Simon, kartu yang dulu diberikan Levon saat menyamar. Dari situ, mereka akhirnya tahu siapa Levon sebenarnya, mantan pasukan khusus terbaik Inggris. Simon bahkan mendapatkan alamat rumah mertuanya. 1 jam kemudian, Levon mendapat kabar dari sekolah putrinya. Tidak ada yang menjemput. Ia mencoba menghubungi mertuanya yang seharusnya menjemput, tapi nomor ponselnya tak aktif. Levon pun bergegas menjemput putrinya sendiri. Saat mereka sampai di rumah si mertua, Levon terkejut melihat rumah itu sudah terbakar. Ia menyuruh putrinya tinggal di mobil dan masuk untuk menyelamatkan mertuanya. Untungnya, sang mertua masih hidup dan berhasil diselamatkan. Levon bertanya apa yang terjadi. Si mertua menjelaskan kalau kebakaran itu ulah mafia Rusia yang sedang mencari Levon. Kini Levon sadar identitasnya telah terbongkar. Ia membawa mertuanya ke rumah sakit dan memutuskan menyembunyikan putrinya ke tempat yang lebih aman. Levon lalu menitipkan putrinya kepada sahabat lamanya di militer. Meski si teman buta, istrinya bisa menjaga sang anak. Sebelum pergi, Levon meminjam senjata. Temannya dengan senang hati memberikannya, bahkan menawarkan bantuan, tapi Levon menolak. Ia pergi sendiri berjanji akan kembali setelah semuanya selesai. Sementara itu, Jenny berada dalam mobil bersama Viper dan Artemis. Dia tahu betul hidupnya sedang dalam bahaya. Dengan hati yang putus asa, ia mulai berdoa, berharap ada keajaiban yang menyelamatkannya. Tapi Artemis, dengan dingin, berkata bahwa Tuhan sudah meninggalkannya sejak lama. Saat Artemis mulai merencanakan cara menidurkan Jenny, gadis itu secara tiba-tiba menendang pistol di tangan wanita itu. Kekacauan pun terjadi di dalam mobil. Kendaraan hilang kendali, menabrak, dan airbag langsung mengembang. Melihat kesempatan, Jenny melarikan diri dan berlari ke dalam hutan. Meskipun peluru berseliweran, dia terus berlari, tidak peduli rasa takut ataupun sakit. Dalam pelariannya, ia berhasil melepaskan ikatan di pergelangan tangannya, membuat para penculiknya makin geram. Mereka sadar kalau Jenny berhasil lolos, mereka bisa kembali masuk penjara. Namun pelarian itu bukan berarti keselamatan. Jenny kini tersesat di tengah hutan tanpa arah. Ia melihat patroli polisi melintas. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah mereka sekuat tenaga. Tapi sayangnya, itu adalah kesalahan besar. Petugas itu ternyata polisi korup yang bekerja untuk mafia Rusia. Jenny dengan polos memperkenalkan diri, mengatakan bahwa dia adalah korban penculikan. Para polisi itu berpura-pura akan menolongnya. Mereka bilang akan membawanya pulang.
Tapi bukannya menuju tempat aman, mobil mereka justru berbelok ke jalan kecil menuju rumah terpencil di dalam hutan. Di sana, Jenny dikurung kembali. Petugas itu meminta maaf atas apa yang mereka lakukan. Di dalam rumah, Artemis dan Viper sudah menunggu. Mereka berencana menghabisi Jenny malam itu juga. Namun, tepat sebelum mereka bertindak, telepon berdering. Ternyata itu dari klien yang wajahnya digigit Jenny. Ia ingin memastikan bahwa Jenny masih hidup. Anehnya, ia malah ingin bertemu dengan Jenny lagi. Ia bersedia membayar $1 juta agar Jenny dikirimkan padanya dalam kondisi seperti sekarang. Sementara itu, Livon sudah sampai di kediaman Demi. Demi sedang panik luar biasa. Ia merasa seperti sedang diburu oleh monster Inggris yang tak kenal ampun. Dengan tergesa-gesa, Demi mengemas hartanya ke dalam tas, berniat kabur. Tapi ia tidak tahu bahwa bahaya sudah mendekat. Livon dengan tekad penuh mulai membobol keamanan tempat itu satu persatu. Ia tidak peduli dengan nyawa yang ia ambil atau betapa brutal caranya menyerang. Kehadirannya terasa menekan. Ia bahkan meledakkan bom untuk membuka jalan. Satu demi satu, penjaga dan anak buah mafia dilumpuhkannya. Tak ada ampun. Saat ia mulai terpojok, Demi mencoba menjadikan rekannya sebagai umpan untuk kabur. Tapi Livon tidak tertarik untuk bernegosiasi. Ia justru menyuruh perempuan itu mengambil uang sebanyak yang ia mau, lalu pergi sejauh mungkin. Setelah itu, ia berhadapan langsung dengan Demi. Dengan nada serius, Livon menuntut agar Demi memberitahu keberadaan Jenny. Awalnya, Demi berpura-pura tidak mengenalnya, tapi akhirnya ia menyerah dan berkata, Awalnya Demi berpura-pura tak kenal Jenny, tapi akhirnya dia menyerah dan menawarkan diri untuk mengantar Livon ke tempat Jenny sebagai gantinya nyawanya diselamatkan. Dalam perjalanan, Demi bertanya kenapa Livon rela mengambil risiko sebesar ini demi seorang gadis asing. Pertanyaan ini membuat Livon makin marah dan memperingatkan Demi agar tidak merendahkannya. Setibanya di lokasi, Demi memberitahu bahwa Jenny memang ada di sana, tapi penculikannya bukan ide dia. Klienlah yang memilih gadis-gadis dan Viper yang mengatur semuanya. Livon kesal karena mereka memperdagangkan manusia seperti barang. Tapi Demi dengan dingin menjawab, dunia ini memang busuk. Kalau bukan dia yang melakukan ini, pasti orang lain. Merasa jengkel dengan kelakuan Demi, akhirnya Livon menghabisi Demi dengan satu dorongan saja. Dengan tekad penuh, Livon bersiap. Dia menyusup ke dalam area pesta eksklusif itu, membawa senjata lengkap. Sementara itu, Jenny yang mulai merasa ada bahaya besar, duduk di piano dan mulai bermain, tanpa tahu bahwa penyelamatnya sudah mendekat. Di sisi lain, Dutch, pemimpin mafia, mendapat kabar tentang pembeli terakhir mereka. Panik, dia mengirim pasukan untuk mengamankan situasi. Tapi Livon bergerak cepat dan taktis. Satu persatu penjaga disingkirkannya tanpa ampun. Jenny dibawa masuk ke sebuah ruangan untuk diserahkan ke pria mesum yang sudah menunggunya. Tapi sebelum terjadi apa-apa, sebuah ledakan besar mengguncang tempat itu. Livon telah tiba. Dalam kekacauan penuh asap dan api, Livon menghabisi semua orang yang menghalanginya. Tapi situasi makin rumit saat anak buah Dutch juga muncul untuk menghabisinya. Namun Livon tak terhentikan. Akhirnya, Dutch sendiri turun tangan. Berbeda dari yang lain, Dutch punya kemampuan militer yang seimbang dengan Livon. Mereka berduel sengit. Sebelum menyelesaikan pertarungan, Livon mengatakan bahwa seharusnya mereka tak perlu bertarung. Ini bukan urusan pribadi. Namun saat mendengar teriakan Jenny, Livon langsung menghentikan semuanya
dan bergegas menyelamatkannya. Namun semua itu belum selesai. Ketika mereka akan keluar, anak buah Simon datang menghadang. Sekali lagi, pertempuran sengit pun terjadi. Tapi Levon terlalu tangguh. Mereka tidak berdaya dan akhirnya perlawanannya berakhir untuk selamanya. Dari kejauhan Simon melihat mereka pergi dan melaporkannya kepada pemimpinnya. Tapi mereka tak peduli. Lebih baik Simon membiarkannya agar tidak mengganggu mereka lagi. Sementara itu Levon mengantar Jenny pulang. Setelah itu ia menjemput putrinya di rumah sahabatnya. Dan disinilah filmnya berakhir. Terima kasih.